Halo masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kuncu-kuncune Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Maroke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan membahas seputaran prediksi bola, fix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 24 dan 25 Juli 2022 ya masih. Seperti biasa, sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, Mas Nanang ingin mereview build semalam sore dan tadi malam ya masih. Mas Nanang di sini banjir profit ya masih. Untuk build sore Mas Nanang berhasil profit ya masih, walaupun di sini kalah setengah. Karena Mas Nanang mengambil Sunderland ngefur seperempat skoran 2-2 ya masih. Mas Nanang kalah setengah. Dan untuk di build selanjutnya Mas Nanang patah satu ya masih. Di sini Mas Nanang gagal profit. Mas Nanang mengambil Vegelta menang, rupanya kena bantai Vegelta 2-1. Untuk di build selanjutnya Mas Nanang pun gagal profit juga ya masih. Di sini Mas Nanang di Liga Malam pun Mas Nanang gagal profit ya masih. Mas Nanang mengambil Swindon menahan handicap 3/4 skor 4-2. Mas Nanang gagal profit ya masih. Cuman Mas Nanang berhasil profit di Bojal ya masih, di over 3,5 ya masih. Di situ skornya masih 2-0. Waktu itu skornya masih 2-0. Jadi prediksi Mas Nanang ini pasti ada nambah gol nih. Jadi Mas Nanang over kan lah. Rupanya jebol ya masih. Di sini Mas Nanang menang full. Untuk di bojol selanjutnya pun Mas Nanang berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil Vegelta over 2,5. Waktu di babak pertama Mas Nanang ngebettingnya 600 ya masih, cuman gak ada gol. Mas Nanang colok 100 ya masih. Ternyata di sini mulai ada gol satu. Rupanya skor akhirnya 2-1 ya masih. Di sini Mas Nanang berhasil profit full ya masih. Untuk di bojol selanjutnya Mas Nanang pun berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil Barnsley over 2,5 ya masih. Mas Nanang betting waktu skornya masih 1-0. Di sini Mas Nanang berhasil profit ya masih, full ya masih. Dan untuk di build selanjutnya Mas Nanang patah satu ya masih. Di sini build konten ya masih. Tadi malam Helsingor kena kartu merah, jadi kena bantai 6-0 ya masih. Aturan Mas Nanang di sini bisa profit juga walaupun kalah setengah tadi malam. Cuman Helsingor kena kartu merah, kena bantai lah dia. Tapi Mas Nanang berhasil profit di build naga ya masih. Cacing berubah menjadi naga. Di sini Mas Nanang cuma seri 1 ya masih. Antrean di sini tadi malam Mas Nanang menang full. Cuman karena menit-menit setan ada gol. Ya, di sini seri ya masih. Di sini pada geger ya masih, di tele, di grup WA, di mana-mana pada geger ya masih. Karena esteknya yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Bukan nggak anak senja kali ini masih. Untuk di sini doai Mas Nanang berhasil profit ya masih. Tadi Mas Nanang tengok Real Madrid kena bantai 1-0 sama Barcelona. Semoga skor akhirnya nih Real Madrid bisa comeback ya masih dengan skor 2-1. Karena nih build boom Mas Nanang nih. Di sini Arsenal sudah menang. Di sini pun Bayern sudah menang. Tinggal di Real Madrid ini masih. Semoga dia bisa comeback ya masih, bisa bikin full senyum Mas Nanang dia di sini. Untuk di bojol di sini pun Mas Nanang berhasil profit ya masih. Di sini Mas Nanang mengambil break over 2,5 ya masih. Mas Nanang pun berhasil profit. Bukan nggak os bagong yang Mas Nanang ambil di bojol ya masih. Untuk di bojol selanjutnya Mas Nanang pun berhasil profit ya masih. Ini bojol penutupan nih masih. Karena Degerfors tadi malam sudah kena kartu merah di menit 60. Jadi Mas Nanang over kan 1/4.
Mas Nanang suruh kali ini masih sama ini. Mas Nanang bilang gitu. Gas masih. Digas. Ternyata skor akhirnya 2-1 ya masih. Di sini pun Mas Nanang menang full. Oke masih, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama, ada Haugesund menjamu Sabrok, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Haugesund pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Haugesund mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Sabrok hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali menelan kekalahan. Untuk di 5 pertandingan terakhir lebih diunggulkan Haugesund ya masih. Setidaknya Haugesund lebih bagus daripada Sabrok. Kita lihat di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Haugesund mendapatkan 2 kali kemenangan. Sabrok sama sekali belum pernah mendapatkan 1 kali pun kemenangan dan 3 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head-to-head pun lebih diunggulkan Haugesund ya masih. Kita lihat di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Sabrok ada di peringkat ke-8 dengan poin 19. Haugesund ada di peringkat ke-13 dengan poin 13. Cuman untuk di klasemen lebih diunggulkan Sabrok ya masih, walaupun di 5 pertandingan terakhir dan head to head lebih diunggulkan Haugesund. Kita lihat di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Haugesund mengoffer Sabrok dengan handicap lek-lekan seperempat, dan untuk yang di bawah Sabrok ya masih yang mengoffer Haugesund dengan handicap seperempat. Untuk di over under ada 23/4, 3 dan 3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Sabrok dengan bermain handicap lek-lekan. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 23/4 ya masih. Pasti masih semua pada tanda tanya ya masih, kenapa Mas Nanang berani mengambil di handicap lek-lekan. Karena prediksi Mas Nanang orang mungkin Sabrok mau digebuki terus ya masih, mau kalah terus oleh Haugesund. Jadi di pertandingan ini Sabrok bakal mengasih kejutan oleh Haugesund ya masih. Makanya Mas Nanang berani bermain handicap lek-lekan. Untuk di over under, kenapa Mas Nanang mengambil di over 23/4? Karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal ada banjir gol ya masih. Karena di sini Haugesund juga mengepur, Sabrok pun juga mengepur. Jadi sama-sama ngotot bermain ya masih. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Vålerenga menjamu Viking, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Vålerenga pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Vålerenga mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Sedangkan Viking mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 2 kali berakhir dengan imbang. Kita lihat di head-to-headnya kedua tim ya masih. Di head-to-head kedua tim, Vålerenga mendapatkan 1 kali kemenangan, Viking mendapatkan 2 kali kemenangan dan 2 kali berakhir dengan imbang. Kalau Mas Nanang bilang untuk di pertandingan ini lebih diunggulkan Viking ya masih. Cuman orang mungkin Vålerenga mau mengecewakan di kandangnya sendiri. Karena di 5 pertandingan terakhirnya Vålerenga juga cukup bagus ya masih. Jadi orang iso disepelekan. Kita lihat di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Viking ada di peringkat keempat dengan poin 28. Vålerenga ada di peringkat ke-12 dengan poin 17. Kita lihat di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, kita harus tanda tanya ya masih, kenapa Vålerenga yang mengoffer Viking. Sementara untuk di klasemen, keberadaannya cukup jauh ya masih oleh Viking. Viking berada di peringkat keempat, Vålerenga ada di peringkat 12. Vålerenga mengoffer Viking dengan handicap lek-lekan, seperempat, dan setengah. Untuk di over under ada 23/4, 3 dan 3/4. Di sini prediksi Mas Nanang berani untuk mengambil Vålerenga ya masih dengan mengoffer handicap setengah. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 23/4 ya masih. Walaupun di over oddsnya itu sangat
diunggulkan ya Mas. Cuman nih prediksi Mas Nanang Opera bakal di odds Opera ini bakal ngeprank ya Mas. Makanya Mas Nanang mengambil di under 23/4. Biasanya kalau untuk yang kayak gini udah fix Valeria bakal menang ya Mas untuk di pertandingan ini. Cuman keseringan hanya selisih 1 gol aja ya Mas. Makanya Mas Nanang mengambil di under, dan handicap Mas Nanang mengoffer di handicap setengah. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Strom Godset menjamu Hamkam, dan pertandingan ini akan disenggarkan di kandang Strom Godset pukul jam 1 waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Strom Godset mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Hamkam mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 2 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Hamkam pertahanannya cukup bagus ya Mas. Kita delok deh tweetnya kedua tim. Di tweet kedua tim, Strom Godset mendapatkan 3 kali kemenangan, Hamkam mendapatkan 2 kali kemenangan. Untuk di head-to-head lebih banyak dimenangkan oleh Strom Godset ya Mas. Kita delok di klasemen yang kedua tim. Di klasemen kedua tim, Strom Godset ada di peringkat ke-6 dengan poin 21. Hamkam ada di peringkat ke-10 dengan poin 17. Untuk di klasemen lebih diunggulkan Strom Godset ya Mas. Jadi prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal mengambil Strom Godset. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Strom Godset mengoffer Hamkam dengan handicap setengah, 3/4, dan 1. Untuk di over-under ada 2,5, 2/3/4, dan 3. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Strom Godset dengan mengoffer handicap setengah. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya Mas. Karena prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal dimenangkan oleh Strom Godset dengan skor 3-1 ataupun 3-2 ya Mas. Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal fokus ngebetting di handicap ya Mas. Untuk di pertandingan yang terakhir, seperti biasa Mas Nanang kasih referensi untuk single bet ya Mas. Ada Reims menjamu Villarreal, dan pertandingan ini akan disengarkan di kandang Reims pukul jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk 5 pertandingan terakhir, Reims mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Sedangkan Villarreal mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Prediksi Mas Nanang untuk di pertandingan ini bakal cukup sengit ya Mas. Pantang ada gol pasti si lawan bakal mengeguli juga, karena mereka cukup bagus ya Mas di 5 pertandingan terakhirnya. Kita delok di 5 pertandingan terakhir, Reims berkandang di kandangnya sendiri ya Mas. Reims untuk di kandangnya sendiri hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan. Kita delok Villarreal kalau berkandang di kandangnya lawan ya Mas. Villarreal kalau berkandang di kandangnya lawan cukup gacor ya Mas, mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Prediksi Mas Nanang di pertandingan ini sudah jelas bakal mengambil Villarreal ya Mas. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Villarreal mengoffer Reims dengan handicap like-likean dan 1/4. Untuk di over-under ada 2,5 dan 2/3/4. Di sini prediksi Mas Nanang untuk di handicap bakal mengambil Villarreal dengan mengoffer handicap 1/4. Untuk di over-under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya Mas. Seperti yang Mas Nanang bilang, di sini bakal ada banjir gol ya Mas. Dan Mas Nanang fokus mengebom di handicap dan over-under juga ya Mas. Oke Mas, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk Mas yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ya Mas. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang ora eneng dipungut mahar sepeser pun.
Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk masih yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang, digas masih gas, ojo kasih kendor ya masih. Tapi tetap utamakan pakai prediksi sendiri. Karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk masih kalau wani ojo wedi-wedi, wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya masih.